Channel Gado-Gado, channel dengan topik bermacam-macam atau gado-gado. Apakah nanti kedepannya bisa dimonetisasi? Channel dengan banyak tema, isinya itu tidak hanya satu pembahasan. Ada tutorial, ada vlog, ada masak, ada macam-macam lah. Nah, apakah nanti kedepannya itu bisa dimonetisasi? Nah, jawabannya menurut saya bisa ya. Karena sebelumnya dulu saya juga channelnya itu ya memang gado-gado ya, ada vlognya, ada tutorialnya, ada lah macam-macam lah ya kayak gitu. Dan ya, nyatanya bisa dimonetisasi, artinya bisa diterima ketika sudah syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya sudah terpenuhi, itu bisa dimonetisasi, artinya diterima. Tapi untuk pengalaman saya sendiri ketika saya mengurus beberapa channel yang gado-gado itu memang saya tidak ada syarat yang 1000k dan 4k itu dulu belum ada ya. Jadi masih mudah, yang penting subscribernya belum ada subscriber ya, baru yang penting ada videonya kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang tetap masih bisa ya, tetapi yang jadi masalah menurut saya ini opsi lah, pilihan-pilihan masing-masing ya, terserah didinya. Jadi untuk channel yang gado-gado yang temanya banyak itu jadi kurang fokus ya, artinya pengaruh pada pencarian ataupun nanti pada rekomendasi tentunya. Karena bagaimana sistemnya Google atau algoritmanya Google, artinya itu nantinya akan susah, akan mengelompokkan ke mana gitu, karena di situ kan ada kategorinya ini kategori apa, musik atau apa, tutorial apa, pendidikan atau lain sebagainya, yang ternyata itu memang banyak ya kategori. Nah itu seharusnya itu menurut saya itu kan harusnya memiliki satu ciri. Jadi misalnya untuk saat ini munaji.com itu yang ngomonginnya ya tentang Google AdSense dan YouTube ya, maksudnya YouTube dan AdSense, dan ada blog, beberapa blog, tapi saya jarang sekali ya ngomongin masalah blog di sini ya gitu. Jadi tentunya intinya adalah bisa dimonetisasi satu tadi itu ya. Terus jadi susah fokusnya nanti Google ketika merekomendasikan, dan juga ketika di pencarian ya, dampaknya kalau kontennya itu acak-acakan istilahnya, itu nanti susah ditemukan. Nah, terus hal yang lainnya sekarang ini termasuknya ya tambahan juga, kalau tadi intinya itu adalah pertanyaan dari siapa ya, lupa lah pokoknya, di blog saya. Pertanyaannya sebenarnya apakah channel yang gado-gado bermacam-macam topik, tema, apakah nanti kedepannya bisa dimonetisasi? Tentu jawabannya menurut saya bisa. Nah, ini untuk yang channelnya belum tenar ya, termasuk juga mungkin kayak channel saya juga ya yang belum tenar. Insya Allah nanti kedepannya bakal tenar, amin ya, doa. Optimis dong. Jadi kayak gini, di tahun ini dan kedepannya ada beberapa perubahan yang pada optimasi ya, optimasi itu pada metadata terutama. Itu ada judul, thumbnail, terus tag, deskripsi, terus apa lagi ya, nah itulah yang kayak gitu ya. Nah, untuk yang sekarang itu ada yang tidak berfungsi pada pencarian ataupun ya istilahnya masih ada, itu tag ya. Untuk penambahan tag kan di bawah itu ada, setelah deskripsi ke bawah kan ada, kita bisa menyantumkan tag, beberapa tag yang masih terkait tentunya. Nah, itu sekarang sudah dianggap tidak relevan lagi. Artinya pada pencarian di YouTube ataupun di Google umumnya itu sekarang lebih ke deskripsi, judul, dan juga thumbnail. Jadi untuk sekarang itu dan kedepannya itu
diumumkan langsung oleh Google ya, oleh YouTube. Jadi untuk tag itu tidak terlalu penting ya. Jadi untuk pencarian supaya bisa lebih mudah muncul di pencarian itu pada deskripsi, terus judul, terus thumbnail yang menarik gitu. Nah untuk tag ya boleh-boleh saja diisi tapi tidak terlalu diperhitungkan ya gitu. Nah ini menurut saya itu penting. Pentingnya bagaimana? Karena kalau channel yang belum gede ya, masih merintis tentunya, penggunaan atau optimasi ya pada metadata, deskripsi dan juga judul khususnya umumnya ya. Intinya ya yang pentingnya menurut saya adalah deskripsi, judul dan juga thumbnail yang ya menarik lah. Menarik itu versinya masing-masing ya. Nah itu penting diisinya yang sesuai yang SEO lah ya. Jadi dalam pencarian itu adalah sekarang pada deskripsi yang lebih prioritas ya. Jadi lebih baiknya ini luar daripada tema OTT lah istilahnya. Itu deskripsi diisi ya barang 100 kata, 200 atau itu maksimalnya kalau nggak salah 1000 apa 7000 ya, 7000 kata ya, lupa lah ya. Saya juga nggak maksimal, cuman ya ada beberapa misalnya kayak gini, minimalnya judul, kata kunci yang ada di judul ataupun di thumbnail itu dicantumkan pada deskripsi. Misalnya video ini itu adalah tentang ngomong channel yang gado-gado apakah nanti bisa dimonetisasi, mungkin judulnya kira-kira seperti itu. Nanti juga pada deskripsi itu dicantumkan dan juga beberapa tambahan lain. Nah itu kenapa dianggap penting menurut saya, karena untuk membantu pada pencarian ketika deskripsi dan judul itu diisi maksimal atau dioptimalkan, itu bisa membantu ya, membantu nanti muncul di pencarian. Dan juga ada bedanya antara channel baru tentunya ya, bukan channel yang sudah gede, yang menggunakan deskripsi atau optimasi itu digunakan, itu ada bedanya. Beberapa rekan saya itu channelnya memang berkembangnya itu dulu pesat karena mengikuti tren. Misalnya sekarang lagi tren tentang Mobile Legend ataupun PUBG ataupun tutorial tentang penggunaan aplikasi misalnya KineMaster ataupun aplikasi semacam itu. Nah kita kayak itu membuat itu. Nah kesininya sudah hilang. Jadi apa ya? Ya udah gitu. Penontonnya makin turun. Dan alhamdulillah untuk channel saya sendiri ini ada perkembangan ya setelah saya lebih fokus ya gayanya itu. Maksudnya lebih condong, lebih seneng, lebih sering ngomongin masalah YouTube, AdSense dan juga ya, tambahan blogger kayak gitu. Itu subscribernya tambah ya 1-2 lumayan ya. Dan juga watch time-nya itu terus bertambah dari sebelumnya itu misalnya hanya berapa ya, lupa lah ya, sedikit lah, misalnya 100 sekarang ya lebih jadi 200, 300 dan seterusnya kayak gitu. Nah itu lumayan ya karena sedikit ada optimasi dan juga beberapa video yang sudah lama dibuat bahkan ya itu sampai sekarang itu masih ada yang nonton ya. Saya lihat di analis loh, ini kan video lama ternyata masih dilihat. Artinya apa? Optimasi itu tidak langsung seperti kita memakan cabai atau lombok ya, dimakan diketus langsung terasa pedasnya, itu tidak seperti itu tapi bertahap gitu. Tapi kata kuncinya tentunya yang mengandung atau istilahnya long tail ya, yang sifatnya itu lama, bukan yang musiman. Kalau yang musimnya beda lagi, naik nanti bujelek. Nah kalau tidak mengikuti musim terus ya nanti bujelek-bujeleknya turun terus kayak gitu. Kalau yang semacam menggunakan atau digunakan optimasi, ini ayamnya kluruk ya, itu pelan tapi terus naik ya, dan akan berlaku terus atau namanya grand apa lupa lah intinya itu yang dibutuhkan terus menerus, intinya kayak gitu ya, yang dibutuhkan terus menerus. Dan teorinya itu ya
ajak tidak berubah. Nah itu, buatlah video semacam itu, terus pakai kata kunci, di riset tentunya, dioptimalkan lah. Insya Allah ya nanti akan terus kepake, bahkan 1 tahun 2 tahun atau berapa tahun ke depan itu masih bisa dilihat oleh orang. Dan misalnya itu adalah video tutorial, berarti tutorial itu masih worth it ya, kayak gitu ya, masih berlaku sampai sekarang. Nah itu ya, jadi kenapa penting menggunakan optimasi ini ya. Untuk poin pertamanya yaitu ya seperti di judul, apakah bisa itu channel Gado-Gado dimonetisasi? Jawabannya bisa, cuman kayak gitu, ada cumannya tadi ya. Nah, sebagai penutup saja nih, sudah panjang. Cuman kalau yang videonya Gado-Gado itu susah masuk ke rekomendasi dan di pencariannya itu membuat sekelilingnya jadi pusing. Gampangnya kayak gitu ya, sistemnya pusing. Ini mau masuk ke kelompok mana ini video ini ya, channel ini ya. Kalau misalnya channel yang fokus di misalnya konten masak, konten ya, atau konten tutorial, nanti akan muncul di rekomendasi di tutorial video orang lain. Nah ya kayak gitu. Tapi kalau kacak-kacak susah ya. Beda, mungkin beda lagi, ini belum pernah saya praktekkan. Mungkin kalau misalnya Gado-Gado ada 4 topik, nah dalam satu topik itu ada 1000 video. Jadi total ada 4000 video. Mungkin itu akan akan menjadi rekomendasi atau lain sebagainya ya. Mungkin itu saja ya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.